coba. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya dalam seminggu ini? Sepi. Bagaimana kabarnya dalam seminggu ini? Masih sepi juga. Bagaimana kabar dalam seminggu ini? Wah, ayo kita pulang ya semuanya yuk. Ini pada sepi. Coba saudara-saudara, bagaimana kabar dalam seminggu ini? Ajaib luar biasa. Ajaib luar biasa. Baik. Oke. Gak kerasa 1 bulan di 2025 sudah berlalu. Sekarang kita sudah masuk ke bulan Februari. Ya, walaupun kerasanya kayak baru kemarin ya tahun baruan, tapi udah mulai banyak mengalami proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan tiba juga kita di bulan ini, kita percaya bahwa kita bisa ada sampai detik ini semua merupakan anugerah daripada Tuhan ya saudara-saudara. Di bulan Januari kemarin kita sudah banyak membahas mengenai hubungan, memperbaiki hubungan, memperbaharui hubungan. Segala sesuatu yang terjadi pasti bukan karena kebetulan. Kita percaya kalau memang tema yang ditetapkan awalnya adalah hubungan, karena memang hubungan adalah landasan dari semuanya. Tuhan kita aja Allah Tritunggal mempunyai relasi. Itu juga menjadi landasan bagi kita semua. Dan di bulan Februari ini tema kita semakin berat kayaknya memang saudara-saudara. Pertama kita harus memperbaiki hubungan. Untuk bisa memperbaiki hubungan ada lagi topiknya. Di sini di spanduk sudah tertera dengan jelas. Ada yang kebaca nggak? Oh di sini juga ada ternyata. Yang merasa anak-anak muda kita baca bersama-sama ya. Temanya 1, 2, 3. Apa itu artinya Ben? Memaafkan kesalahan. Oke. Ya, jadi ini adalah salah satu topik lebih dalamnya lagi. Temanya memang sulit ya. Biasanya kalau udah masuk ke memaafkan tuh aduh, agak menyiksa batin kita, menyiksa daging ini. Karena memang mau gak mau kita harus mengikis kedagingan kita untuk melakukannya. Tapi tema ini yang dikasih pasti ada cara yang mau Tuhan kasih untuk kita ya. Jadi tetap semangat semuanya saudara-saudara. Sudah mulai tertunduk, coba boleh dongak dulu semuanya, senyum kanan kirinya, semangat. Semangat. Ya, kalau yang paling depan boleh ke belakang, semangat. Semangat. Ya, yang satu paling depan, semangat semuanya ya. Ya, jadi kita masuk ke tema kita di minggu ini. Spesifiknya lagi adalah overcoming hurt, atau kita mengatasi rasa sakit kita. Nah, karena awal minggu nih kita coba mau mulai ada interaksi. Ben, boleh coba ditampilkan? Rasa sakit ini kan bukan hal yang asing ya buat kita semua. Ada yang tidak pernah tersakiti? Nah mungkin lah ya. Pasti ada aja. Besar, kecil, yang mudah-mudahan patah hati, tersakiti. Ditolak sama cewek, tersakiti. Atau dipermalukan sama teman-teman, tersakiti. Besar kecil pasti ada. Dan itu adalah hal yang wajar dialami oleh semua manusia. Nah sekarang coba semuanya buka handphonenya, lalu scan barcode yang di depan ini, QR yang di depan. Yuk, semuanya yuk. Sudah? Nah di sini ada pertanyaan, apa hal yang pernah membuatmu merasa tersakiti? Di sini anonim, gak akan ada muncul namanya, jadi silakan keluarkan saja semuanya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan, saudara-saudara. Yuk, coba. Aku juga ikutan deh. Yuk. Isi ya. Oh, dia suruh tulis nama ya? Gak usah, random aja. Tidak perlu tulis nama, gak apa-apa. Nah udah muncul nih satu, dibohongi. QR-nya ada yang Ben, tampilin aja Ben QR-nya, ntar kita baca akhir-akhir semua. Oke, yuk semuanya isi. Isi Dio. Kirim ke grup yang linknya ya. Oh iya, linknya juga bisa. Susah scan. Bisa diakses di grup. Bentar ini aku lagi kirim. Oke, thank you Kak.
Ayah, Bang Ian, Kak Weni, ayo isi. Itu linknya di grup. Linknya sudah di grup juga. Ibu Yesua boleh diisi, Bu. Yuda, Echa, yuk. Oh, diwakilkan. Biasanya sih banyak ya. Oke. Nggak apa-apa, kita ambil waktu. Kenapa ini menjadi suatu hal yang penting? Karena kita perlu tahu dulu apa sih hal-hal yang sebenarnya menjadi suatu pergumulan buat kita. Oke, kita ambil waktu, semua sama-sama refleksikan diri masing-masing juga. Nggak harus hal yang sudah lama, nggak harus juga hal yang baru, tapi apa yang kita merasa membuat kita tidak nyaman gitu, kayak ada ganjel di hati. Nah, coba anonim, jadi nggak masalah. Kita coba ya. Tiga detik lagi ya. Apakah sudah semua mengisi? Dah. Oke, kalau udah boleh bayang di close dulu. Sekali lagi ini anonim. Kita juga sama-sama nggak tahu ini siapa yang tulis. Tapi kita lihat apa sih yang hal yang pernah buat kita merasa tersakiti. Yang pertama, dibohongi. Oh, Loh. ada yang respon. Oke, Mungkin salah isi. salah isi. Ya, dibohongi, dikatain terlalu banyak. Ya, oke. Kemunafikan, tidak suka dengan orang-orang yang munafik. Kebohongan dan ketidakterbukaan satu sama lain. Dikecewakan, diselingkuhin, menjadi korban dari keegoisan orang lain, diabaikan, tidak jujur, dibilang gila, meremehkan kemampuan, diomongin di belakang saya, dikhianati, tidak dimengerti. Oke, itu semua ya. Lagi? Direndahkan. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang semua merasakan. Dan di sini jemaat yang di sini udah pernah isi. Kurang lebih inilah yang kita merasa pernah disakiti dengan cara seperti ini, dibohongi, tidak dihargai, diremehkan, atau mungkin kita menjadi korban dari keegoisan orang lain, diselingkuhin, apa lagi, direndahkan, dikhianati, dibilang gila, dimaki-maki. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang wajar kalau kita bilang menyakitkan, dan karena memang menyakitkan untuk kita. Tapi apakah hal-hal ini bisa kita hindari dalam kehidupan kita? Nggak selamanya kan kita bisa menghindar dari rasa sakit.
selama kita hidup di dalam dunia ini pasti akan ada aja hal yang menyakiti kita. Kenapa? Kalau enggak, ya di surga namanya. Semua tenang, damai. Tapi selama kita masih ada di dunia ini, ya akan seperti ini rasanya. Rasa sakit itu timbul dari mana sih? Rasa sakit itu timbul ketika adanya perbedaan antara apa yang kita harapkan, yang kita ekspektasikan, dengan apa yang terjadi. Jadi ideal world-nya kita berbeda dengan apa yang ada di real world-nya kita. Idealnya kita seperti apa, tapi nyatanya seperti apa. Nah, antara dua ini akan ada satu gap, perbedaan. Cara kita mempersepsikannya itulah yang menentukan apakah kita akan merasa tersakiti atau tidak. Contoh, idealnya adalah kita diperlakukan dengan baik, kita dimengerti. Lalu realnya adalah orang memandang kita sebelah mata. Lalu orang tidak mau mendengarkan pendapat kita. Bagaimana cara kita mempersepsikannya? Tinggal kita mempersepsikannya dengan cara, ya sudahlah, mungkin dia memang punya pendiriannya sendiri dan aku juga iya. Ya sudah, tidak berpengaruh, aku tetap pada pendirianku. Ya sudah, clear. Tapi bisa juga kita mempersepsikannya sebagai, kenapa harus seperti itu ya jadinya bicaranya? Kan gak enak nih diakunya. Kita merasa tersakiti. Dan ini adalah hal yang akan terus-menerus terjadi, karena bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa menyamakan apa yang ada idealnya di dalam diri kita dengan apa yang kenyataan akan terjadi. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi selama hidup ini, yang tidak enaknya adalah rasa sakit akan terus ada dalam kita, karena kita tidak bisa pernah mengontrol orang lain. Tapi pasti ada perbedaan dong antara kita yang merupakan anak Tuhan dengan yang bukan. Ketika kita menghadapi rasa sakit, semua manusia menghadapi rasa sakit, betul? Orang yang percaya Tuhan, orang yang tidak, orang yang sungguh-sungguh, orang yang tidak, semua mengalaminya. Lalu kalau semuanya mengalami, apa yang membedakan? Respon. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, tadi kan udah nih mengenai apa hal yang buat kita merasa tersakiti. Coba next dulu. Yang berikutnya sama, scan lagi. Nah, scan yang kali ini seperti tadi, keterbukaan awal dari pemulihan. Kalau kita udah tahu apa yang menyakiti, coba di scan, disampaikan kira-kira apa yang mau kita sampaikan pada orang yang menyakiti kita. Sekali lagi ini anonim ya, jadi gak masalah. Kita juga gak tahu siapa yang menulis. Tujuannya bukan untuk kita cari-cari ini siapa ya, bukan. Tujuannya adalah supaya kita bisa terbuka sama diri kita sendiri. Kadang kalau udah ngomong lebih lega kan saudara-saudara daripada dipendam-pendam. Ya, tes ya. Satu menit ya, kita isi.
Sudah semua isi? Apakah ada yang belum? Ben udah belum? Edo? Udah? Oke. Dio? Udah? Oke. Kalau ini udah? Mantap. Oke. Boleh dibuka. Kita baca ya. Jangan gitu lagi ya. Sorry ya gitu ya nadanya. Aduh gak pintar lagi nih mau proyeksikannya gimana sih? Sorry ya gitu ya. Oke. Lalu gak enak tahu dengan diperlakukan seperti itu. Oke. Aku mau belajar memaafkanmu. Wah. Berat. Begitu bukan proyeksinya. Berat gitu ya. Oke. Kamu pernah kepikiran gak sih gimana kalau dibalik posisinya? Aku mengasihimu. Tobat bro. Wah ini seru banget nih. Tobat bro. Kalau kamu kalau kamu omongin aku di belakangku, apa itu? Ya. Berlalu. Oke. Sudah bisa kita lebih baik memaafkan. Semoga berkah. Maksudnya gimana? Kok berapa hal? Oke, semoga berkah. Maksudnya dengan menyakiti dia berkah gitu. Oke. Kamu siapa? Oke. Kau coba pikir dulu. Coba pikir lagi, renungkan. Bertobatlah. Jangan ngadi-ngadi lagi dah, ya. Kenapa jahat? Coba cek juga. Gila juga enggak? Oh ini nyambung yang tadi ya dibilang gila ya. Sambungannya adalah coba cek juga gila juga enggak gitu. Oke. Udah semua ya? Ya. Kenapa sih aku minta kita untuk tulis hal-hal seperti ini? Kadang kita tuh ketika mengalami suatu rasa sakit cenderung untuk ada dua respon yang biasa umumnya kita lakukan. Yang pertama, kita langsung fight, kita lawan juga punya responnya beda-beda sih. Lawannya dengan cara yang baik atau dengan yang tidak, yang benar atau tidak. Atau yang kedua adalah kita flight, kita menghindar dari rasa itu. Coba menurut saudara-saudara yang harusnya kita lakukan yang mana? Fight atau flight? Ketika kita mengalami rasa sakit, kita harus fight, melawan itu, menghadapinya, atau kita flight, menghindar dari rasa itu. Fight. Ya 50-50. Coba yang mengatakan fight, angkat tangan. Bang, kenapa sudah ini turun lagi bang? Fight. Fighting. Oke, fight. Kalau yang flight, pergi, menghindar aja. 1. Oke. Ya, jadi ketika kita sudah mengalami rasa sakit, sebenarnya tergantung pribadi orang-orang masing-masing ya. Kita nggak bisa bilang idealnya adalah kita harus menghadapinya, bukan lari dari rasa itu. Tapi ketika kita menghadapi suatu hal, nggak masalah juga kita ambil waktu tenang untuk kita bisa berpikir dengan jernih. Tapi ketika kita merasakannya, jangan lama-lama. Kalau kita memang butuh waktu tenang, jangan sampai kita menghindari, akhirnya kita tidak menyelesaikan rasa sakitnya. Karena cara untuk kita bisa sembuh atau mengalahkan rasa sakitnya adalah dengan menghadapinya. Luka, kalau ada luka nih, untuk kita bisa pulihkan lukanya, nggak bisa kita cuma tutup aja. Kita buka, obatin. Betul? Ya, seperti itu juga kita. Kalau kita menghadapi suatu rasa sakit yang kita rasakan, ya jangan tinggalin gitu aja. Gak masalah kok untuk kita benar ngerasain sakit, ya udah sakit dirasain aja. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa pulih. Kalau kita terus menghindar, udahlah gak usah lah, gak apa-apa. Orang yang gak apa-apa ini bisa jadi memang mudah memaafkan, kayak ya sudahlah aku maafkan kamu. Bisa jadi bukan yang memaafkan, tapi hanya gak peduli aja. Udahlah, terserahlah. Tapi masih numpuk dalam hati.
Nah, kita masing-masing coba cek diri kita masing-masing lagi, kita ini seperti apa. Kalau memang kita harus menghadapi suatu rasa sakit, jangan takut untuk menghadapinya. Kenapa? Karena dengan kita menghadapi, kita bisa pulih. Kalau kita lari, kita bersembunyi dari rasa sakitnya, kita gak akan pernah selesai. Mungkin lama-lama kayak berkurang ya rasa sakitnya kan, tapi bukan berarti pulih. Berkurang mungkin aja kitanya yang sudah apa sih namanya, hambar apa ya Kak? Mati rasa. Iya, mati rasa. Kita yang mati rasa. Jadi bukannya kita pulih, tapi kita sebenarnya tidak pulih, mati rasa aja. Dan itu nggak baik untuk kesehatan kita semua, rohani, jiwa, raga. Oke, kita buka ayat Alkitabnya. Ini kita sudah tadi share mengenai apa yang kita merasa pernah tersakiti oleh apa, lalu apa yang kita mau ucapkan ke orang yang sudah menyakiti kita. Nah, ini adalah landasan firman Tuhan yang kita mau bahas di sore hari ini. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Untuk ayat yang ke-27, minta kaum pria yang membaca dan kaum wanita membaca yang ayat 28. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kaum pria, hello. 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang menyatakan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu. Berikanlah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan satu kali lagi. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow, sangat mudah dibacanya, enak didengarnya, tetapi paling sulit untuk dilakukan. Kalau secara teori sih enak ya dengarnya ya. Kayak ya, kita harus mengampuni musuh kita, kita harus memberkati ya, minta berkat bagi orang yang mengutuk kita, berdoalah bagi orang yang mencaci. Tapi ketika kita sedang mengalaminya, hal ini tidak menjadi suatu hal yang mudah. Contoh sederhana, lagi di jalan, tiba-tiba disenggol. Yang keluar pertama adalah senggol lagi, ya, oke. Lalu yang harus terlintas apa? Bisa yang benar gak sih bawa kendaraan? Betul? Tapi di sini di firman Tuhan kita diminta kalau ada yang mencaci kita harus diapain? Dikasihi, berdoa. Kan? Oh, morde, mau dikasih makan morde? Lalu kalau ada yang mengutuk kita harus diapain? Mengutuk lagi. Bertobatlah kita semua ini ya. Apa nih? Kalau ada yang mengutuk di sini dibilang mintalah berkat bagi orang tersebut. Wah, kalau ada yang membenci kita harus diapain? Benci balik, bukan? Disayang, diberkati, harus dikasihi, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, jadi kalau kita punya musuh harus diapain? Diampuni. Di ayat ini dibilang dikasihi. Jadi sebenarnya kalau kita refleksikan, semua hal yang kita pertama kali mau ucap dengan apa yang firman Tuhan anjurkan, kehendaki untuk kita lakukan, bertolak belakang. Kalau kayak kesenggol tadi, ya langsung di otak aku, pemikiran gue adalah nyebelin banget, bisa gak ya benar? Ganggu orang, tahu gak? Udah tinggal lurus, kesenggol, nyebelin kan? Tapi di sini kalau ada kayak gitu, iya, oke, hati-hati ya Bapak. Dan itu tidak enak rasanya. Tapi ya, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bang, bagian, kalau lagi ngajar bang, terus diajarin baik-baik nih muridnya, tiba-tiba muridnya bilang gini, aku gak mau.
capek, gimana bang rasanya? Sedih. Kayaknya abang terlalu baik ya, sedih ya. Biasanya marah loh bang. Sedih bang. Sedih dulu. Oh sedih dulu, setelah sedih tensi Tensi naik. naik. Ya berarti berikutnya bang, kalau ada yang kayak gitu tawarin ya, udah kita istirahat dulu yuk, mau beli minum, gitu ya bang. Kan di depan mereka ada minum kan bang? Betul. Betul. Ben, Iya. kalau Ben lagi main jam istirahat sama teman, kamu olahraga apa sih Ben? Basket? Main kan? Enggak. Kamu main futsal ya? Bola kan? Iya soccer kan? Ya kamu lagi main soccer nih, terus temanmu selengkat dengan sengaja, gimana Ben? Kesel, sakit, kesel. Oke, lalu responnya diapain temennya? Kalau dia sengaja, aku nggak langsung kayak fisik langsung akhirnya ya udah habis beberapa mungkin habis game selesai itu aku udah Oke, jadi awalnya kesel, tapi ntar kalau seiring berjalan waktu ya sudah lupain gitu ya Ben ya? Ini kayak respon yang bagus. Kesel-kesel ya wajar lah, manusia biasa ya. Ayah, Apa? ayah gimana ya kalau misalkan lagi, aku udah tahu ayah kan itu udah pernah ya kita. Kalau ada orang yang tiba-tiba di jalan menyebalkan, gimana ya responnya? Ya, nyebelinnya bagaimana dulu? Ngebut-ngebut tiba-tiba salib, shoo gitu. Kita Uber. Uber betul. Uber. Itu ayah sekali. Perlu kita main gitu. Ya, ajak balapan ya, langsung ya. Iya. Mau mobil baru kok. Ya. Nah, itu adalah respon-respon manusiawi yang biasanya kita lakukan memang. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tuh dikasih satu standar lebih tinggi daripada yang di dalam dunia ini. Karena kita percaya kita warga kerajaan toh. Jadi standarnya kita, rulesnya kita itu kerajaan Allah, firman Allah. Jadi bagi kita sekarang ini yang sedang menghadapi hal yang tidak enak, marilah sama-sama kita berjuang melawan kedagingan kita ini untuk bisa memiliki respon yang sesuai firman Tuhan. Kenapa sih kita harus bisa overcoming hurt, mengatasi rasa sakit, mengalahkan rasa sakit? Karena sebenarnya Tuhan Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita juga harus mengikuti teladan yang diberikan. Waktu Tuhan Yesus melayani, apakah semuanya memiliki respon yang benar, respon yang enak? Enggak kan? Tuhan juga ditolak kok di beberapa tempat. Banyak orang-orang juga yang menolak Tuhan. Bahkan mereka juga sangat berniat dan melakukan, yang bukan cuma niat, menyalibkan Tuhan, menyiksa. Waktu proses salibkan pun bukan hanya seperti itu, diolok-olok dan lain-lain. Tapi teladan apa yang Tuhan berikan? Tuhan mengampuni mereka semua kan? Ini menjadi suatu tamparan keras untuk kita semua yang merasa, apa ya bahasanya, kayak ini loh, rasa kenapa aku harus maafin dia, karena dia menyakiti aku segitunya kok. Tapi setiap kali ada perasaan hal itu muncul, coba deh kita lihat lagi, Tuhan Yesus kurang apa sih waktu itu? Tapi yang Tuhan lakukan adalah mengampuni. Kalau Tuhan mengampuni, siapa kita yang tidak mau mengampuni? Cuma memang berat, dan prosesnya nggak seinstan itu. Karena gimana pun kita masih tinggal dalam daging kita kan. Jadi pasti ini merupakan suatu proses yang panjang. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ini kita bisa praktek dari hal-hal kecil. Nggak harus langsung deal dengan masalahnya, nggak harus langsung deal dengan orangnya. Mungkin deal dulu dengan diri kita sendiri. Oh iya, oke, aku memang merasa sakit dengan hal ini. Tapi setelah ini, apa yang harus aku lakukan? Maukah aku tinggal aja?
Tapi ini jangan diambil sisi ekstrim ya, bukan artinya nggak boleh ambil waktu untuk diri sendiri merasa tenang, bukan ya. Tapi ketika kita sudah merasakan itu, ya kita harus ada step yang kita lakukan juga ke depannya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan suatu hal, kita ingat-ingat lagi bagaimana sih yang Tuhan sudah berikan teladan kepada kita. Kalau Tuhan berikan teladan Tuhan mengampuni, ya kita juga harus mengampuni. Dan gak enaknya adalah, ini pasti gak enak sih buat daging kita, itu adalah hal yang harus terus menerus kita laksanakan dan kita jalankan. Kenapa? Karena selama kita ada di sini, kita pasti akan bersinggungan dengan orang. Kecuali kita pindah ke hutan, tinggal sendiri, pindah ke suatu pulau yang cuma kita aja seorang, ya itu mungkin bisa. Tapi itu juga mungkin lepas dari masalah sih. Pasti ada dengan binatang-binatang, ketemu dengan yang lain, pasti ada. Dan ya itulah proses yang harus kita lalui. Memang berat, memang gak enak, tapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kita kan. Kita diproses supaya kita tetap sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah, menghadapi hal yang menyakitkan bagi kita, mari kita apa ya? Mari kita pulang. Ambil waktu tenang supaya kita bisa merefleksikan dan kelak kita bisa mengampuni, mengasihi. Oke, tadi kan sudah mengapa kita harus mengasihi, mengampuni karena Tuhan memberikan teladan. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa mengampuni? Seperti yang di ayat 27 dan 28 ini. Gimana caranya? Kembali kepada firman. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pasti nggak bisa. Ada di sini yang mengandalkan kekuatan sendiri tanpa dipimpin Tuhan bisa mengampuni? Nggak pernah, nggak mungkin. Kenapa? Karena kita secara natur kedagingan kita yang nggak mau, nggak suka, nggak ada orang yang suka disakitin. Kecuali mengalami masalah dalam kejiwaan. Betul, ada. Di psikologi ada. Kalau nggak percaya nanti dicek. Benar ada orang yang suka disakiti, tapi itu ada masalah dalam kejiwaannya. Secara umum nggak ada orang yang suka disakiti. Jadi nggak mudah untuk kita bisa mengampuni. Kita bisa mengampuni kalau Tuhan yang menguatkan kita. Oke, agak sulit bahasannya memang. Kanan kiri, tepok-tepok. Kita bisa mengampuni karena Tuhan ada bawa kita. Bunda sama Kak Grace ini udah telepati, gak ngomong ketawa doang langsung ngerti ya Bunda ya. Ya jadi kita bisa saudara-saudara. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Caranya kita balik lagi kepada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa memampukan kita melakukan itu semua. Tanpa Tuhan, wah, tidak bisa. Kalau tanpa Tuhan, ayah setiap hari kejar-kejaran, ngebut-ngebutan di jalan, ngejar orang, betul kan ayah? Karena setiap hari ada orang menyebalkan, betul? Betul. Kalau tanpa Tuhan, abang bisa pecahin drama setiap hari kayaknya ya bang. Karena setiap hari ada murid menyebalkan, betul bang? Pasti ada. Aduh, itu tidak berani komentar aku. Kalau tanpa Tuhan, wah Kak Prista bagaimana menghadapi anak-anak Kak? Atau anak-anak semua baik-baik ya Kak ya? Puji Tuhan, baik-baik, kita doakan baik-baik dengan iman. Nah, muncul kata yang menarik, iman. Iman kita kepada Tuhan itu juga yang menguatkan kita untuk bisa melakukan kehendaknya Tuhan untuk kita lakukan. Dan supaya iman itu timbul, kita perlu pendengaran akan firman Tuhan. Wah, satu doang jawab. Untuk iman timbul kita perlu apa itu? Untuk iman timbul kita perlu firman Tuhan.
Jadi kembali lagi kepada asalnya, yaitu firman Tuhan. Gak mungkin lah kita melihat orang benar-benar bisa mengampuni kalau memang dasarnya bukan firman Tuhan. Karena kasih yang sejati hanya ada pada Tuhan kan. Kalau mungkin kita melihat orang itu bisa kok baik-baik aja dia, beneran gak? Atau cuman ayo udahlah daripada repot. Beda kan responnya. Jadi kalau memang kita pada saat ini sedang dalam fase untuk belajar mengampuni, yang prosesnya berat itu, cara untuk menguatkannya adalah kita kembali kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan, karena di sanalah ada kekuatan. Lalu setelah kita mengampuni, inilah nih yang tadi dia 27 dan 28, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan secara teori dan bisa kita kembangkan masing-masing prakteknya seperti apa dalam kehidupan masing-masing. Karena dengan aku, dengan Bunda pasti berbeda yang dihadapi dan pasti berbeda juga, tapi prinsipnya sama. Kita baca satu kali lagi ya, ayat 27 dan 28. 1, 2, 3. Tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini adalah prinsip yang bisa kita pegang dan bisa kita aplikasikan ke dalam banyak hal. Masing-masing kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus pasti akan pimpin kita dalam memiliki respon yang benar dengan prinsip ini. Kita tadi sudah membahas mengenai mengapa, bagaimana, apa harus dilakukan, lalu tujuannya. Tujuannya untuk apa sih ketika kita mengampuni orang lain? Ketika kita bisa mengatasi rasa sakit yang kita alami. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Seperti kita tahu, sini dalam tahun ini tema kita adalah tahun persiapan. Jadi kembali lagi bahwa kita, ketika kita bisa mengatasi rasa sakit yang kita alami, semua adalah untuk mempersiapkan diri kita, dan yang kedua adalah mempersiapkan orang lain sekeliling kita. Untuk apa? Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gimana kita bisa mempersiapkan diri kita kalau kita saja tidak bisa deal dengan diri kita sendiri? Yang mungkin kan? Contoh paling simpel, gimana aku bisa siap-siap ke kantor kalau aku aja nggak deal kalau hari ini memang aku kerja? Gak mungkin. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali kalau kita tidak bisa deal dengan ya ada rasa sakit yang kita alami? Ada hubungan harus kita perbaiki. Gak bisa. Kalaupun terlihat bisa, hanya di luarnya aja, dalamnya gak utuh. Sesuatu yang gak utuh dari dalam, hasilnya tidak akan pernah maksimal. Dan kita yakin kita gak mau seperti itu kan saudara-saudara. Jadi kita lakukan ini semua untuk kita bisa mempersiapkan diri kita. Lalu kenapa kita dengan kita mengatasi rasa sakit kita itu juga mempersiapkan orang lain? Seperti besi menajamkan besi, maka manusia menajamkan sesamanya. Kita ini akan selalu bersinggungan dengan orang-orang sekitar kita. Ketika kita bersinggungan, respon kita itu menentukan juga bagaimana hasilnya. Ketika kita sudah ready dan kita bersinggungan dengan orang lain, orang itu juga bisa melihat bagaimana diri kita. Dan akhirnya kita saling mempersiapkan. Jadi lagi-lagi, kalau mungkin di sini ada yang merasa, ya sudahlah, kalau buat diriku, udahlah, nggak usah lah, nggak apa-apa. Ya kalau emang kita merasa buat diri kita nggak apa-apa, buat orang lain masa nggak apa-apa juga. Kalau kita merasa ya udahlah, aku nggak masalah tinggal dalam sakit inilah, dalam rasa sakit ini, sakit hatinya, kecewanya, ya nggak apa-apa lah. Ya tapi dengan kita yang penuh dengan kecewa, penuh sakit hati akan mempengaruhi orang lain. Kita nggak bisa diam
untuk diri kita sendiri. Segala hal dalam diri kita itu akan mempengaruhi orang lain. Jadi marilah kita sama-sama belajar supaya kita bisa mengatasi rasa sakit kita. Bukan tujuan untuk diri sendiri saja, tapi dengan ini juga kita bisa mempersiapkan teman-teman kita, orang sekitar kita, supaya semuanya saling berproses. Ada amin? Kita kemarin di KGC, KGC yang muda, kita kemarin di KGC sharing mengenai ini juga. Aku mau minta Morde boleh maju. Kemarin Morde ada satu kesaksian yang menurutku bisa memberkati kita sih. Hal yang enggak mungkin kalau orang lihat ya biasa aja, tapi dengan hal kecil dilakukan efeknya luar biasa. Oke, Morde boleh? Ya. Cek. Shalom. Mari kita berdoa. Kemarin itu sempat sering kan mengenai memperbaiki hubungan. Nah, terus saya ada kesaksian kan di tempat kerja sama karyawan. Jadi ada satu cewek kasir kami berdua akrab. Nah, pas masuk kerja di situ akrab. Nah, dia terus dia sering suruh saya kayak minta tolong. Terus saya ikuti, nurut gitu. Nah, pada suatu hari itu dia suruh lagi. Posisinya saya lagi nyuci piring kan. Saya kan di resto. Nah, tiba-tiba dia nyuruh kan. Terus saya lagi nyuci, tiba-tiba dipanggil kan, Morde, kenapa? Bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa? Ini dong, beliin kemarin? Minta tolong beli makanan. Nah, terus saya jawab kan, kamu nggak lihat saya lagi apa? Terus dia diam sejenak, nggak ada respon kan. Terus habis selesai saya cuci piring, saya nanya lah, udah selesai? Terus tiba-tiba dia diam kan. Ini kenapa orangnya? Terus sampai pulang dia nggak ada ngomong, kecuali sama orang lain. Terus besoknya dia terus diam. Aku tanya, dia jawab seadanya aja. Biasanya kan akrab sampai kayak curhat gitu loh, curhat kayak lagi pacaran gitu lah. Terus tiba-tiba gara-gara itu saya pikir, kok gitu banget ya. Diam, nggak ada kayak seperti dulu akrab. Kecewa itu. Terus saya pikir padahal masalah sepele, gara-gara nggak diturutin kan. Jadi wow, itu ya Salah ini deh. responnya gitu loh. Jadi lama-kelamaan tahun kemarin saya pulang, terus dengar dia keluar
aku lagi di kampung kan, terus keluar, terus balik ke sini. Nah, pas kemarin Imlek dia masuk lagi karena disuruh bos kan, karena di situ nggak ada orang lagi, kurang orang, minta tolong bantuin. Nah, posisinya di situ saya nanya lah, kenapa kamu keluar di resto? Terus dia jawab, orangnya nggak baik lagi di sini. Lah, kenapa ya? Kenapa nggak baik? Kamu kesal orang di sini? Iya. Kesal sama siapa? Terus aku bilang kan, kesal sama aku ya? Iya, kamu salah satunya. Terus aku bilang kan, oh ya udah, apa namanya, aku minta maaf ya. Nah. Terus ya, oh ya nggak apa-apa lah ya. Intinya kalian baik-baik di sini. Oh apa namanya, kerjanya di sini baik-baik. Saya cuma sehari doang bantuin di sini karena nggak ada orang doang. Besoknya udah nggak ada lagi. Oh ya udah. Aku pikir kamu keluar itu gara-gara pengurangan karyawan kan. Kan kemarin sempat ada pengurangan karyawan, cuman nggak ada kabar dari grup kan. Nah ternyata ya dia keluar karena gara-gara ya orangnya di situ udah gak baik, khususnya ini yang berdiri. Ya, nah dari situ saya pikir, oh mungkin saya ini kurang, orangnya ini apa ya, akrab, terus tiba-tiba apa namanya, tiba-tiba begitulah. Jadi kesimpulannya saya sampaikan apa namanya, jadi bingung. Ngomongnya kurang mesra. Mesra ngomongnya. Kurang mesra. Iya. Lagi dingin soalnya. Jadi intinya kemarin saya cerita, saya coba memperbaiki hubungan aku sama orang itu supaya kedepannya nggak ini lagi apa namanya, ada masalah dia keluar gara-gara aku. Ya mungkin kemarin Tuhan kasih kekuatan, kamu harus begini, ampuni orang ini, kasih tahu gimana caranya. Ya udah, aku coba hampiri. Padahal lagi kemarin itu dia lagi menyendiri, dia nggak suka gabung sama kami kan. Biasanya dia suka gabung, tapi kemarin itu enggak, dia suka sendiri. Nah terus posisi itulah kemarin saya hampiri, kamu kenapa, makan yuk. Ya sih, kemarin saya hampiri, terus saya ngobrol. Ya dari situ ada keterbukaan. Ternyata dia keluar gara-gara ini, gara-gara aku, gara-gara ya sudah nggak ada kenyamanan di situ. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Thank you Morde. Jadi seperti yang kemarin Morde cerita sama sih sebenarnya. Cuman kenapa tadi aku minta Morde ke depan? Kemarin waktu Morde share ini benar-benar hal yang mungkin katanya sederhana, tapi kita semua di Kopsel kemarin mengatakan ya ini hal kecil tapi efeknya sangat besar dan bermanfaat untuk pelajaran bagi kita semua. Coba kita tadi lihat, kalau Morde nggak datangi, nggak ada saling mengampuni, apakah lebih rasanya bisa lega? Nggak juga kan. Orang itu tetap akan pergi dengan bersungut-sungut. Morde juga akan terus bertanya kenapa dia. Muncullah spekulasi-spekulasi yang lain, tapi dengan datang mengampuni, mengatasi rasa sakitnya, kecewaannya, semua berjalan dengan lebih baik. Bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk Morde, tapi juga untuk temannya dan untuk relasi. Jadi itu juga berlaku untuk kita semua. Ketika kita mengalami suatu hal,
Jangan pernah melarikan diri dari hal itu. Hadapi, karena dengan menghadapi kita bisa pulih. Bukan berarti kita langsung confront, nggak masalah kok untuk ambil waktu tenang. Tapi benar-benar untuk menenangkan diri, berpikir lebih jernih, untuk melakukan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Berpikir dengan kepala dingin ya bahasanya ya, supaya kita juga bisa dengan lebih bijak meresponi segala hal. Nah setelah itu, mengampuni sekali lagi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ada suatu proses yang sama-sama saling mengasah, sama-sama saling mempersiapkan. Dan sekalipun rasanya berat buat kita, tapi Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Pasti ada rencana yang mau Tuhan kerjakan untuk kita semua. Jadi rasa sakit, masalah, tantangan yang ada dalam kehidupan kita bukan kebetulan. Tuhan tempatkan semuanya itu untuk memproses kita, supaya kita pada akhirnya bisa mengatasinya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendaknya Allah. Cara supaya kita kuat untuk mengampuni, untuk mengatasi rasa sakit adalah dengan kita kembali kepada firman Tuhan. Karena hanya ada di dalam Tuhanlah kekuatan itu. Kalau mengandalkan daging, nggak mungkin bisa. Dan tenang, Tuhan Yesus sudah berikan teladan bagi kita semua. Jadi kita juga pasti bisa. Coba tepuk kanan kiri, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Bisa. Semangat. Yang baru saya praktika, semangat. Gimana semangatnya? Banget. Begitu selesai praktika semangat. Redo, gimana? Ya sama aja dua-dua ya. Coba Bunda sama Kak Grace contohin semangat gimana Bunda, Kak Grace? Semangat. Nah begitu. Coba kita semua 1, 2, 3. Semangat. Oke. Ibu yang depan belum bersuara 1, 2, 3. Semangat. Ya. Bapak yang di belakang belum bersuara 1, 2, 3. Ya. Bapak. Semangat. Gimana Bapak? 1, 2, 3. Ben. Gimana? Ya. Oke. Jadi semangat ya saudara-saudara semua. Walaupun prosesnya berat, kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Nah untuk penutupnya, kita mau isi link lagi. Ayo Ben. Jadi tadi kan kita udah dibuka dengan kita menyatakan apa yang menyakiti kita. Kita sudah refleksikan diri, oh hal-hal ini ternyata hal-hal yang menyakiti aku. Lalu kita sudah lanjutkan dengan apa sih yang kita mau sampaikan kepada orang yang menyakiti kita. Nah sekarang adalah langkahnya. Langkah berikutnya ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana Tuhan memberikan teladan kepada kita. Coba nggak harus masuk ke orangnya, kita sampaikan dulu di sini, lalu nanti bisa berikutnya kepada orangnya, kita deal mungkin, atau ke diri sendiri dulu kita dealnya, nggak masalah. Ini bukan hanya kepada orang lain ya, kadang kita juga bisa menyakiti diri sendiri, betul? Tuh, silahkan sampaikan apapun kepada orang yang menyakiti, baik diri kita sendiri menyakiti diri kita, silahkan sampaikan. Orang lain, silahkan. Sekali lagi ini bersifat anonim, pakai mau penelitian ya. Ini bersifat anonim, jadi kita nggak tahu siapa yang tulis, tapi kita sama-sama mau coba langkah praktek, satu persatu langkahnya. Kita kasih waktu ya untuk bisa isi.
apakah sudah semua? Nah, biasa untuk baca-baca beginian nih agak-agak melo ya, jadi minta tolong teman-teman yang baca ya. Oke, ya. Oh, masih mati. Oke. Kita tunggu ya. Oke. Oke, ini aku nanti minta teman-teman tolong baca ya. Nyampe nggak ya? Nyampe nggak ya? Yang ini nggak apa? Nah, yang pertama, halo, aku kembali lagi. Nah, ini mengaku lah, ini siapa yang bilang gila-gila sih dari tadi sebenarnya? Ini sama loh. Coba yang ini minta kamu ses yang baca. Yang besar suaranya kak. Sarah nonton YouTube TV Rock biasa. Dibilang orang gila. Oke. Lanjut. Yang di tengah, yang aku akan itu minta tolong bunda. Aku akan tetap selalu mengasihi kamu. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Minta tolong Joyce yang terima kasih. Terima kasih kamu sudah dan selalu mengasihi aku. Sama-sama belajar ya untuk bisa mengasihi lebih lagi menurut dengan kehendak Tuhan. Amin. Eca, yang ini. Kamu baik-baik Eca. Eca bukan ayah. Kamu baik-baik di sana. Jangan ulangi kesalahan yang sama, bro. See you next time. Tuhan berkati dimanapun berada. Yes. Ini minta tolong Kak Grace. Aku mengampuni kamu seperti Bapa mengampuniku terlebih dahulu. Yang ini minta tolong Kak Prista. I will always honestly, truly, completely love you. Yeay. Yang ini minta tolong Yesua. Mas Boy pasti nih. Kita apa sih ya? Pasti. Oh, nggak jauh soalnya. Kita pasti bisa kan lewati semuanya sama-sama dengan Tuhan. Semangat kita. Yang I'm sorry minta tolong Ripka. Itu di bawah dibaca juga. Ya. Mana bacanya yang pun? Dia singkat-singkat banget, nggak ada yang pun. I'm sorry karena mungkin ada sesuatu yang saya buat menyakiti kamu dulu. Jadi kamu responnya dengan menyakiti aku. Ada tambahan respon ya saudara-saudara. Oke, ini Tuhan mengasihi kamu, kita berdamai ya. Nah, ini minta tolong Bang Ian. Aku mau mengampunimu dan mengasihimu meskipun itu sangat Please, oke. Next. Yang ini minta Oma, boleh Oma?
Yesus pimpin kita selalu. Kamu Allah Tuhan. Tante Ervin. Kamu Allah Tuhan buat mengubah saya menjadi lebih baik. Aku tahu nih kayaknya siapa ini. Ini coba ayah, boleh ayah? Pulanglah, jadilah berkat, jangan berdosa lagi. Banyak improvisasi yang bagus ya. Nah ini boleh Redo. Dia jadi lebih baik emot. Dicontohin dong emotnya gimana? Coba semua lihat ke belakang. 1, 2, 3. Oh ya nih gitu. Oke. Next. Ini aduh. Siapa ya? Siapa dulu? Tenggo. Pak Tenggo. Pasti bisa ikan. Oke ya. Ikan. Ayo. Oke. Lanjut. Ini terakhir bukan guys? Ah terakhir. Oke, sama-sama yang kita baca ya. 1, 2, 3. Aku Tuhan. Oke, terima kasih untuk semua responnya. Sangat heartwarming kan untuk mendengar membaca hal-hal seperti ini. Jadi ya kita semua pasti bisa. Kita semua kuat bersama dengan Tuhan. Yuk kita sama-sama atasi hal yang menyakiti kita. Karena Tuhan juga sudah mengampuni kita semua dan Tuhan sudah berikan kita teladan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk malam hari ini kami mengucap syukur ya Bapa untuk pimpinan dan firman Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa mengampuni, untuk kami bisa mengasihi, dan ajar kami ya Bapa untuk kami bisa mengatasi setiap rasa sakit yang kami alami yang tidak bisa kami hindari selama kami hidup. Tapi kami percaya segala hal yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada maksud dan tujuan yang Tuhan memberikan kepada kami. Kami percaya Bapa bahwa rencana-Mu adalah rencana yang indah, rencana yang terbaik bagi kami semua. Dan juga ya Bapak kami berdoa pada saat ini supaya setiap dari kami bisa memiliki respon yang benar saat mengatasi rasa sakit yang kami alami, supaya kami bisa sama-sama mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan satu dengan yang lainnya untuk menyambut datangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan ya Bapak dalam segala hal pun kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dan rencana-Mu dan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kita mau deklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.